suara Allah. Ketiga, apa yang layakkan saya mendengar suara Allah? Kalau saudara mau catatan ekstra yang datang kemarin melalui kelas 2, bisa minta dari kawan. Tetapi kami telah melihat bahwa di dalam Ibrani pasal yang pertama, dahulu kala Allah berbicara melalui perantaraan nabi-nabi. Tetapi di dalam zaman New Covenant, perjanjian baru, Allah berfirman dan dia berbicara melalui peranan anaknya. Anak Yesus Kristus adalah firman. Tetapi bagi saudara dan saya, kita harus mengerti dan menghargai suara Allah. Tanpa suara itu banyak kali salah langkah, salah keputusan yang penting dalam hidup dan dalam pelayanan. Dalam perkenalan ada Yohanes 10 ayat 1 sampai 4 dan yang penting di sini domba-domba mendengar suaranya. Dia memanggil domba-dombanya sendiri dengan nama dan memimpin mereka keluar. Jadi hubungi suara Allah dan pimpinan Allah. Kalau mau mencari kehendak Allah untuk masa depan, apa yang saya harus lakukan? Apakah tujuan hidup saya? Itu datang melalui satu proses mendengar suara Allah. Ini juga dapat digambarkan seperti subtema, yaitu bisikan, kuasa bisikan Tuhan dalam hidupmu. Seperti saya jelaskan kemarin, saya belum pernah mendengar the audible voice, yaitu suara yang didengar langsung dengan telinga jasmania. Tapi itu bukan berarti bahwa saya tidak sering mendengar suaranya. Sebab ada berbagai cara Allah berbisik atau Allah berbicara dalam hidup saudara dan saya, dan kita akan melihat beberapa itu sebentar. Apa yang membuat kita berbeda dari orang yang tidak percaya adalah kita roh dihidupkan. Dan roh yang hidup dalam saudara dan saya merupakan suatu kapasitas untuk dengar frekuensi, getaran suara dari Allah. Sehingga telinga roh kami bisa mendengar. Ini salah satu cara Allah memimpin kita. Di akhir dari materi yang saudara pegang, saudara akan melihat kalau tidak salah 10 cara Allah bisa berbicara dan memimpin kita. Kemudian kami melihat bahwa saudara saya sangat perlu mendengar bisikan suara ini. Nah, kemarin di kelas 2 kami telah lewati bahagian pertama, yaitu kunci untuk mendengar suara Tuhan. Persepsi kita atau tanggapan kita tentang Allah mempengaruhi komunikasi dan kemampuan untuk kita mendengar suaranya. Dan saya beri kesaksian kemarin mengenai Nadia. Nadia seorang pemudi dari Rusia yang datang ke Amerika. Dan dia ceritakan di satu saat dengan Levan dan saya, dia tidak bisa mengerti Allah Bapa. Malah dia mempunyai perasaan negatif terhadap Allah Bapa. Dan disebabkan, dan saya sudah cerita, saya tidak akan ulangi lagi, tetapi bapaknya sangat jahat di Rusia. Dia dengan kedua saudara perempuan diperkosa, ya disalahgunakan sejak kecil. Ibu mereka dipukul dan ya pokoknya ngeri sekali mendengar cerita dari Nadia. Lalu dia bertanya kepada saya hari Minggu itu, saya tidak bisa mengerti Bapak, mengapa dia meninggalkan saya di dalam keadaan seperti ini. Dan dia bertanya, apa jawaban dari saya? Saya harus cepat berdoa dan berkata, Tuhan, saya perlu hikmat, saya perlu sesuatu untuk menolong ini. Pada waktu itu dia sudah menikah dan menunggu baby yang pertama. Dan Tuhan memberi jawaban yang sederhana sebenarnya. Saya berkata, Nadia, Allah Bapa telah menolong kamu. Dia telah lepaskan kamu dari Rusia, bawa ke Florida. Dari Florida dia kasih satu pekerjaan istimewa di Seattle, di kota kami. Untuk
untuk sekretaris Microsoft, kamu punya gaji besar sekali, Tuhan berkati. Dari sekian kaum muda di gereja kami, kamu dapat JR sebagai suami, hebat sekali dia. Dia sabar, dia baik, dan pokoknya semua yang dia anggap itu negatif mengenai Allah, sebenarnya saya dapat menyampaikan iblis yang membuat hal-hal yang merusak hidupmu, tetapi Allah malah merencanakan yang baik bagi Nadia. Jadi persepsi kita itu penting sekali. B, kunci dasar untuk mendengar suara Tuhan adalah memahami atribut dan karakternya. Nah, kemarin kami telah melihat ini. Ada beberapa karakter atau sifat-sifat Allah, ada dua golongan sifat Allah ini. Ada sifat Allah yang disebut esensial atau istimewa. Hanya Allah miliki sifat-sifat ini. Yaitu maha hadir, maha tahu, maha kuasa, ada yaitu self-existent, kekal, dan tidak berubah. Ini semua adalah sifat-sifat Allah yang esensial, yang istimewa. Dia tidak bagi itu sifat dengan kita. Dan dari itu kita melihat banyak hal. Saya anjurkan kelas 2 kemarin, pelajari sifat-sifat Allah satu persatu. Cari di seluruh firman Allah mengenai tema-tema ini, mengenai keadaan Allah ini. Dan dengan ini saudara dan saya akan mulai mendapatkan satu perspektif istimewa mengenai Allah dan kehormatan untuk Allah. Kagum akan Allah. Kita akan melihat betapa dahsyat Allah kita. Melebihi segala ilah-ilah yang lain. Dan oknum-oknum yang disembah manusia. Jadi saudara perhatikan, ada kelompok kedua sifat-sifat Allah. Ini namanya sifat-sifat moral Allah. Sifat-sifat ini dia bagi dengan kita. Ya. Dia bagi dengan saudara dan saya yang mau. Ini adalah sifat-sifat yang dimiliki bersama, yaitu suci, baik, Allah baik adanya, kasih, Allah kasih adanya, dia setia, dia benar, dia adil, dan dia adalah hikmat. Dia adalah kenyataan hikmat yang sempurna. Kami sedikit menyinggung kemarin mengenai pentingnya hikmat. Pengetahuan penting, tapi hikmat melebihinya. Sebab hikmat adalah sesuatu yang mengendalikan pengetahuan ke arah yang benar. Sekali lagi, hikmat penting melebihi pengetahuan. Mengapa? Allah adalah hikmat bagi kita. Jadi hikmat mengambil pengetahuan dan dia mengalihkan ke dalam jurusan yang tepat. Kalau hanya saya miliki pengetahuan dan banyak manusia mengejar pengetahuan sebab selebih banyak dia bisa buktikan sukses belajar, ya. Dia rasa lebih aman, dia rasa lebih dari yang lain. Dan itu harus hati-hati sebab yang menentukan bukan jumlah informasi yang kita menerima, tetapi bagaimana aplikasi kebenaran itu yang penting. Saudara mengerti? Ya. Aplikasi, jadi hikmat itu menolong kita. Jadi kalau saya mengenal sifat-sifat Allah, saya akan gampang mengerti, saya bisa mendengar dia. Dia Allah yang baik. Nah, di dalam materi saudara saya telah sisipkan satu contoh mempelajari sifat-sifat Allah yaitu kebaikannya. Dan saya tidak akan ulangi lagi, tetapi kalau mau melihat mengenai kebaikan Allah, ada 4 pernyataan tentang kebaikan Allah. Allah adalah baik oleh dan di dalam dirinya sendiri. Jadi dia tidak menerima sifat ini dari lain sumber karena dia maha besar dan agung. Kedua, kebaikan Allah adalah hasil kesempurnaan karakternya. Segala sesuatu hanya menjadi baik olehnya. Dan buktinya pada waktu ciptaan, di setiap tahap ciptaan Allah berhenti dan dia tarik nafas dan dia berkata baik adanya. It's good.
It's good. Karena apa? Segala sesuatu yang Allah kerjakan baik. Mengapa ini seperti branding iron, seperti besi hangat itu harus benar-benar seolah-olah memeteraikan kita? Mengapa penting mengerti bahwa Allah baik? Sebab saya jamin dalam perjuanganmu sebentar akan mengalami masalah. Dan nanti timbul saatnya di mana saudara bertanya, Tuhan, mengapa engkau mengizinkan aku mengalami seperti ini? Anak meninggal. Hal-hal yang lain terjadi, orang benci, gereja dibakar, macam-macam pengalaman di dalam pelayanan yang bisa terjadi. Ini semua pengalaman negatif. Jadi saya harus sekarang mengambil posisi. Kalau saya ada kapasitas untuk mendengar Allah, saya harus melihat Allah itu baik di dalam segala sesuatu. Amin. Kalau tidak, saya malah marah Allah. Saya tidak mau percaya ada yang angkat kaki pulang. Wah, kalau begini melayani Tuhan. Saudara-saudara, Allah tidak pernah berjanji kita luput dari sengsara. Tetapi dia berjanji, aku akan beserta dengan engkau sampai kesudahan alam. Hal-hal ini adalah sesuatu yang menjadi lebih jelas berjalannya umur dalam hidup kita. Sebab kita mengerti bahwa segala hal-hal yang negatif yang jadi ini, itu gampang kalau saya tidak mempunyai keyakinan bahwa Allah baik. Maka saya tidak mau mendengar suaranya. Atau saya ragukan suaranya. Baik. Di dalam note saudara ada bukti kebaikan Allah. Kami sudah lihat ayat-ayat ini. Ada kemarin saya sudah berhenti di sini, lalu ada 8 kenyataan kebaikan Allah. Saya hanya akan mengajar ini sedikit saja sebab banyak bahan yang saya harus selesaikan. Ada 8 kenyataan kebaikan Allah. 1, kebaikan Allah berkelimpahan. Mazmur 33 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Satu salinan bahasa Inggris berkata, is filled with His goodness. Kebaikannya. Ini menjadi masalah untuk Nabi Yunus. Mengapa Nabi Yunus lari dari panggilannya ke Nineveh? Pernah saudara renungkan? Kalau dia benar-benar nabi dan dia mengenal Allah, mengapa dia lari dari panggilannya? Sebab ini dia tahu sifat Allah. Dia tidak mau ke Nineveh karena dia tahu kejahatan Nineveh. Saudara-saudara, kejahatan Nineveh itu dibanding dengan sekarang apa yang terjadi di daerah timur sana, itu tidak bisa dibanding, itu kejahatan jauh melebihi apa yang kita melihat sekarang. Yunus mengetahui hal ini. Dia mengetahui, dia berkata, saya tidak mau ke sana. Mengapa? Sebab saya tahu sifat Allah saya. Saya tahu dia baik, saya tahu dia mempunyai kemurahan, saya tahu dia mau mengampuni. Saya enggak mau mereka diselamatkan, saya mau mereka dibinasakan. Coba Nabi mau melihat satu bangsa. Saudara-saudara, dia tahu persis hal ini. Sebab orang-orang di sana di Nineveh, Assyria, kalau mereka tangkap dan menawan musuh, mereka akan mengambil kulitnya hidup-hidup. Seperti binatang ya. Dia ambil kulitnya dan itu kulit jadi wallpaper, jadi perhiasan dinding. Tulang-tulang mereka itu dihancurkan, dihamburkan di jalan seperti aspal. Kejahatan Nineveh. Jadi kalau Allah berkata, Yunus,
Aku mengutus engkau ke Niniwe. Berita pertobatan dan sebagainya. Dia lari. Sebab dia tahu Allah baik. Kedua, kebaikan Allah memuaskan. Banyak ayat di sini, ayat Yeremia 31 ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku dan akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Nomor 3, kebaikan Allah akan berlangsung terus. Saudara bisa mengembangkan semua ini menjadi pelajaran tersendiri. Keempat, kebaikan Allah tertuju kepada umatnya. Kebaikan Allah tertuju kepada umatnya. Mazmur 31. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Ini sebabnya dunia geleng kepala melihat orang percaya. Semua yang bisa terjadi, kerusakan, gempa bumi, hancur rumah, semua bisa hilang. Tetapi orang percaya masih berjalan dengan kepala terangkat karena apa? Dia tahu bahwa Allahnya baik adanya dan dia tidak merencanakan kejahatan terhadap anaknya. Tetapi dia mau menunjuk meskipun segala sesuatu hilang, aku setia bagi engkau. Dunia melihat, bagaimana bisa senyum sedangkan anakmu baru minggu lalu ditabrak mobil anak pendeta di Bane-Bane. Anak laki-laki umur 16 sudah dipakai Tuhan berkhotbah dengan urapan. Tapi dalam sekejap mata truk kena sepeda motornya. Itu anak laki satu-satunya. Pastor Rolando ini dia begitu sedih, dia pokoknya dia patah semangat untuk beberapa bulan, tetapi Tuhan mengingatkan dia bahwa aku masih ada bersama dengan engkau. Dan sejak hari itu dia mulai didik siswi di gerejanya, bukan sekolah Alkitab, di gerejanya. Kemarin saya saksikan sampai hari ini sudah 63 sidang dibuka. Apa yang iblis mau kerjakan untuk merampas satu anak dengan masa depan yang mempunyai pengharapan, Allah sekarang ganti dengan puluhan anak-anak rohani. Saudara, karena apa? Karena dia baik. Dia baik. Dunia tidak bisa mengerti hal ini. Nomor 5, kebaikan Allah dinyatakan oleh orang percaya. Yeremia 33 ayat 9. Banyak ayat, saya tidak akan baca ayat ini. Tetapi Hosea 3 ayat 5 berkata, dunia gementar atau kagum lihat kebaikan Allah. Dia tidak mengerti. Tidak mengerti. Nomor 6, Allah tidak akan berpaling berbuat baik kepadamu. Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Coba bayangkan. Ada seorang bapak berdiri. Dia tahu bahwa anaknya sebentar akan main-main dengan anak-anak tetangga. Dan tidak lama lagi akan kedengaran seperti saya dengar waktu saya jadi besar di Langwan. Ding 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 ding. Saya sudah tahu. Es lilin. Ada bapak yang bawa es. Mama sudah kasih tahu, jangan makan es lilin dari jalan, sebab air di es lilin itu dari sungai. Saudara mengerti? Kalau Dan makan sakit perut. Ya, Mam, oke. Sebentar sudah main-main lagi, keringat basuar, keringat berat, lupa pesanan ibu.
Tapi saya perhatikan sesuatu istimewa mengenai kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia seringkali bapak atau ibu pun sediakan logam-logam uang di kantong atau di tasnya. Dan kalau sudah saat ini bapak yang jual es lilin lewat, mereka tinggal lari. Bapak bisa bicara dengan orang, ngobrol, anak itu masukkan tangannya ke kantong dan ambil saja yang diperlukan. Sudah disediakan. Karena orang tua di Indonesia baik sekali. Di Amerika tidak demikian. Kalau saya masukkan tangan ke kantong bapak saya, dia akan pukul tangan itu. Sebab kebudayaan Amerika jangan main-main di kantong dari bapak. Tetapi saya tahu bahwa Allah saya itu begitu baik adanya, sehingga kalaupun saya mempunyai keperluan, dia sudah sediakan di kantongnya secukupnya. Halo? Saudara coba. Masukkan tanganmu dengan iman ke dalam kantong Bapak. Hari ini saya ada keperluan. Dan saudara tahu, sebelum saudara doakan itu, dia sudah sediakan. Tinggal iman saja dan percaya. Kalau saudara anggap bapakmu akan pukul tangan, tak pernah bergerak dengan iman. Tetapi kalau saudara percaya bahwa dia baik dan dia sudah sediakan, enak sekali. Akhirnya anak itu kasihan sama saya, dia beli es lilin buat saya. Sakit perut, ibu bilang, ya tobatlah kamu. Nomor 7. Kebaikan Allah terlihat dalam pengampunan. Dan 8. Allah bersuka bila berbuat baik kepada kita. Baik, nomor 2 Romawi, Yesus menjadi contoh dan tujuan mendengar suara Allah. Ini salah satu ayat pokok. Sebab Yesus menjadi contoh dan dia juga tujuan untuk kita mengerti mendengar suara Allah. Coba kita melihat ayat ini bersama. Semua buka ke Yesaya 50. Ayat 4 sampai ayat 6. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah. Semua sebut kata lidah. Lidah. Seorang murid. Sebut kata murid. Dua kata ini ada hubungan. Memberikan kepadaku lidah. Lidah adalah bahasa Inggris muscle. Urat yang Allah letakkan di tempat bersuara. Dan lidah ini yang membantu mengeluarkan dan mengucapkan kata. Jadi dia memberikan kepadaku lidah seorang murid. Murid itu adalah gambar dia yang sedang menerima perkataan. Nah, kita akan lebih menjelaskan supaya dengan perkataan words, perkataan yang keluar dari mulut, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, tandai kalimat ini, setiap pagi, ini berarti hari ganti hari. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara mulai melihat sesuatu di sini, bukan? Ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang. Nah, ayat 6 menjelaskan siapakah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ini adalah a messianic prophecy. Ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus sebagai Mesias.
Jadi dinubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus muncul. Ayat 6 membuktikan. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodahi dan diludahi. Siapakah ini? Yesus yang di atas kayu salib. Dia dapat mengampuni mereka yang menyalibkan dia. Saudara-saudara, dahsyat sekali ini gambar. Tetapi Yesus sendiri menjelaskan bahwa dengan perkataan aku memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu. Matius 14, kalau dia sudah dengar mengenai Yohanes yang dipenggal kepalanya, dia sudah sekarang kehilangan keluarga. Dia juga di dalam keadaan manusiawi perlu pergi dan menyingkir ke satu tempat untuk dihibur. Untuk menarik nafas, untuk berdiam diri dan menerima penghiburan dari Allah Bapa di sorga. Tapi biarpun bagaimana mencari satu tempat yang sunyi sulit sebab orang mendengar tentang kuasanya dan mendengar mengenai mujizat-mujizatnya. Dan dengan darat dan kapal mereka kejar terus mendapatkan Yesus di tempat yang sunyi itu. Dia yang telah ciptakan langit dan bumi. Dia yang berdiri di atas segala keadaan yang gelap dan dia membawa satu kenyataan kuasa yang dahsyat sekali. Sekarang malah dia yang perlu dilayani. Heran ya? Dia perlu dilayani. Saya tidak persalahkan dia. Mengapa? Dia lagi menunjuk bahwa saudara dan saya sebagai manusia mempunyai batas. Ada kelemahan-kelemahan fisik dan sebagainya. Pun ini tekanan-tekanan depresi ya, patah semangat karena kehilangan keluarga juga menguasai dan seolah-olah membebani Yesus dan dia lari ke tempat sunyi, tetapi mereka rakyat mengejar dia. Sehingga satu saat mungkin kalau kita boleh membayangkan dia lagi berdoa kepada Bapa dan minta pertolongan dan minta kekuatan. Kalau dia berpaling, dia lihat jiwa-jiwa begitu banyak dan dia lihat mereka seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sehingga firman Allah berkata, dia jatuh belas kasihan. Itu yang mendorong Yesus, tetapi jatuh belas kasihan tidak cukup untuk menolong. Kecuali dia akan membawa berita dan menyembuhkan. Jadi sepanjang hari, dari pagi itu sampai sudah mau terbenam matahari, dia sembuhkan orang yang sakit, dia menghiburkan orang. Dia lupa waktu. Karena apa? Yesus telah diutus untuk datang dan melalui perkataan dia akan melayani jiwa-jiwa. Saudara-saudara, ini luar biasa sebab saya perhatikan di sini setiap pagi dia mempertajam pendengaran untuk apa? Supaya di hari yang dia jalani ada perkataan yang tepat yang akan membuka atau buka kunci hati manusia dan kuasa-kuasa kenyataan Allah itu nyata di dalam pribadi Yesus. Dia tidak sembuhkan semua orang. Dia hanya lakukan apa yang dia dengar dari Bapa. Itu yang dia lakukan. Jadi perhatikan, ini ayat penting sekali. Jadi ada beberapa poin di sini. Yesaya 50 adalah gambar profetik tentang Yesus. B, kedatangan Yesus adalah jawaban atas seruan manusia di seluruh perjanjian lama. Saya baca lagi, ini penting. Kedatangan Yesus adalah jawaban atas semua seruan manusia di seluruh perjanjian lama. Mengapa? Kalau saya melihat perjanjian lama seperti ini. Perjanjian lama, Adam dan Hawa sesudah dia jatuh dalam dosa, mulai hari itu ada darah yang tertumpah. Darah yang tertumpah di Taman Eden, itu baru melihat tetes-tetes darah yang mengalir. Allah mengambil binatang dan
nyawa binatang itu diambil dan kita melihat bahwa darah mengalir dan dengan kulit mereka untuk sementara dibungkus. Bukan dengan kebenaran sendiri tetapi yang disediakan oleh Allah. Tetapi melangkah terus di dalam sejarah perjanjian lama dan saudara menemukan bahwa tetesan air darah ini menjadi sungai darah. Mengapa? Semakin banyak manusia, kemah sembahyang sudah dibangun, dan kita melihat lembu-lembu, domba-domba, burung yang dibawa itu semua disembelih, sehingga kalau masuk ke dalam kemah sembahyang itu, maka di halaman luar ribut sekali dan tidak habis-habis. Pisau itu masuk urat darah dan darah itu mengalir. Bukan seperti ibadah sekarang. Ibadah sekarang, wah bagaimana kalau pendeta harus selalu sembelih binatang? Ngeri sekali kan? Seringkali kita tidak pikirkan hal itu. Dan itu membuat sehingga lama-kelamaan seperti ada suara yang timbul dalam umat manusia. Darah harus mengalir, darah harus mengalir. Siapa yang melepaskan kita dari dosa? Seperti saudara dan saya bisa bayangkan saja, suara perjanjian lama setiap tahun bawa, setiap bulan bawa, darah harus mengalir, domba saya harus saya bawa. Dan sehingga ada seperti di dalam hati ada seruan, siapa akan melepaskan kita dari keadaan seperti ini? Itu perjanjian lama semakin besar suaranya menuntut pelepas, menuntut Mesias. Itu sebabnya firman Allah bernubuat bahwa Allah akan mengirim anak domba, anaknya sendiri menjawab semua sembelihan itu. Saudara tahu semua, kelas 1 baru 2 bulan, tapi saudara sudah tahu hal ini. Betapa besar kuasa darah Yesus. Jadi saya melihat di sini bahwa kedatangan Yesus jawaban seruan manusia. C. Hari ini umat manusia kelaparan akan firman Allah yang hidup. Amos 8 berkata seperti ini ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Itu jasmania punya. Itu sudah, kalau kita lapar fisik itu sudah berat. Tapi kalau lapar jiwa itu celaka. Lapar fisik itu sudah berat. Lapar jiwa itu celaka. Dan dia berkata, makan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur. Berarti kalau saudara mau tulis di sini sendiri, tidak ada nafsu makan. Tidak ada kerinduan untuk kebenaran firman Allah. Kita perhatikan, saudara-saudara tahu di Indonesia, di Vietnam, di Laos, di Sri Lanka, di Amerika sendiri, ada begitu kelaparan manusia. Dia lemah di dalam jiwanya dan dia tidak tahu apa yang dia perlu. Dia mundar-mandir cari kebenaran. Saudara tahu di Texas, Amerika Serikat, ada orang-orang yang kaya raya. Dia punya rumah begitu banyak dan besar. Tetapi ada saat di mana dia begitu haus, dia mau tahu di mana kebenaran. Dia cari dari Buddha, dia cari dari Confucianism, dia cari dari berbagai-bagai sumber pengetahuan manusia. Dan dia masih kosong di dalam. Sebab apa? Haus. Perlu kebenaran, perlu ada berita dari Allah. Bagaimana saudara saya bisa bawa berita yang melepaskan manusia, kecuali lebih dulu kita mendengar apakah perkataan itu yang dia sampaikan kepada mereka. Benar? Halo, masih hidup? Banyak yang matanya begini besar. Tetapi ini kenyataan saudara. Di Texas itu mereka sewa plane pribadi. Dan mereka terbang sampai di pergunungan Himalaya atau di Nepal.
Dan mereka naik gunung, cari apa? Cari kebenaran katanya. Semua pakaian mewah-mewah ditinggalkan. Mereka pakai pakaian seperti bahasa Batak, goni barangkali, karong, apalagi. Pokoknya sederhana. Mereka pergi naik gunung sebab kata cari damai. Saya boleh jamin di atas gunung itu tidak ada damai. Tetapi di atas gunung Golgota ada seorang yang telah datang dan dia berikan dirinya untuk mati dan darahnya tertumpah supaya setiap seruan manusia bisa terjawab di dalam Yesus. Haleluya. Jadi ini sebabnya kita melihat keadaan dunia sekarang sangat perlu suara dan perkataan. Mereka mengembara. Amos 8 ayat 13, salinan bebas berkata, pada hari itu gadis-gadis cantik, orang-orang muda yang kuat akan pingsan karena kehausan. Pada masa itu firman Tuhan jarang, kata 1 Samuel 3 ayat 1. Di dalam makalah saudara, saya tidak tahu, apa ratapan 4 ada? Ada? Oke. Lidah bayi melekat pada langit karena haus. Anak-anak minta roti, tetapi tidak ada seorang pun yang memberi. Kawan-kawan, kalau ada satu hal saya bisa nasihati. Bila memberitakan firman Allah, beritakan supaya anak kecil bisa mengerti. Apa maksud ratapan 4-4? Tidak ada yang pecahkan roti itu supaya bisa dikunyah dan dimengerti oleh bayi dan anak kecil. Ada kalanya ada sedikit perasaan mau menunjukkan kejagoan kita dalam hal memberitakan Injil. Jadi kita cari perkataan-perkataan yang panjang atau kita mencari cara berpikir yang dalam-dalam. Lupakan saja yang dalam-dalam, saudara. Yesus cinta saya sudah dalam sekali. Itu sudah dalam namanya. Tetapi kalau khotbah, jangan melayani dengan tingkat di sini sedangkan rakyat hanya bisa mengerti di tingkat ini. Belajar memecahkan roti itu. Itu sebabnya kalau saya mengadakan pelajaran dan saya siapkan materi, ada kalanya saya akan berhenti sebentar sebab merasakan Roh mau sampaikan sesuatu. Mungkin saya lewat nanti ayat-ayat yang lain, tetapi kalau Allah ingin supaya saudara dan saya menjadi penyambung lidahnya di tengah-tengah masyarakat, sampaikan perkataan itu dengan jelas dan dapat dimengerti. Ratapan 2 ayat 11 dan lain-lain. Kita melihat ngeri juga, saudara boleh baca sebentar. Kemudian Nehemia 9 ayat 15 bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika mereka lapar dan kurang makan, roti dari langit kau turunkan. Dan dari batu yang padat, kuat dan keras air pelepas dahaga kau alirkan deras. Kau suruh mereka menduduki tanah yang kau janjikan kepadanya dengan sumpah. Ini ayat manis sekali buat saya. Mengapa? Sebab kalau Allah mau pakai saya untuk menduduki tanah baru, mau melihat jiwa-jiwa diselamatkan, semua yang saya butuhkan adalah makanan dan minum dari Tuhan. Untuk apa? Berperang. I need to eat. Saya harus makan kebenaran firman Allah. Saya perlu minum air Roh Kudus ini. Dan dengan keduanya saya diberi kuasa dan tenaga untuk berperang dan melepaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu. Saudara tahu bahwa kuasa perkataanmu itu dahsyat sekali. Luar biasa. Amsal 23, saya tidak tahu kalau ada di makalah saudara, tapi Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan, berpikir, bersikap,
dalam dirinya sendiri demikianlah ia. Perkataanmu akan membentuk besokmu. Kalau selalu perkataanmu itu negatif, selalu saudara akan menuai yang negatif. Saya harus mengerti, saya hanya mau mengaku apa yang firman Allah katakan. Amin. Hanya apa yang Allah katakan. Saya tidak ada waktu untuk lebih luas di sini. Tuhan sedang nomor satu membangun gereja yang miliki berita yang jelas. Yesaya 50 ayat 4 tadi ini semua mengenai nubuatan Yesus itu. Tuhan mengeruniakan kepadaku bahasa orang yang terpelajar. Yesaya 49 ayat 2, Dia telah membuat mulutku seperti pedang tajam. Pedang tajam. Hati-hati dengan perkataan-perkataanmu. Bagaimana pergaulan di antara siswa-siswi semua satu persatu ini, hati-hati dengan lidahmu. Sebab lidah ini seperti pedang. Pedang ini ada dua fungsi. Kalau berperang dia memusnahkan, tetapi di tangan dokter dia menyembuhkan. Kalau berperang dia memusnahkan. Kalau dia di tangan dokter, dia menyembuhkan. Beda kan? Itu semua penggunaan lidah itu penting sekali. Hati-hati bagaimana saudara berbicara satu dengan yang lain. Leaders perlu dihormati. Lalu jangan di belakang ini saudara robah cara berbicara mengenai orang-orang yang lain. Ini juga satu pokok yang cukup besar. Dua, generasi ini membutuhkan berita yang jelas dari Yesus. Yesaya 50 ayat 4, bahwa aku harus tahu bagaimana berbicara sepatah kata pun pada musimnya kepada dia yang lelah. Jadi kalau dunia haus, kalau mereka seperti bayi yang digendong oleh ibu seperti sudah mau mati, bagaimana kita masuk di tengah-tengah masyarakat dan membawa berita hidup? Bagaimana kita menyampaikan sesuatu? Saudara-saudara, kita membutuhkan kebenaran ini. Hanya firman Allah yang dibaca atau yang dikatakan sanggup melepaskan orang. Sanggup menyembuhkan. Saya bisa berdiri di sini dan saya bisa memberikan filsafat saya ide saya itu tidak akan lepaskan seorang. Tetapi saya baca saja firman Allah, di dalam firman itu adalah kuasa mengubah orang. Buktinya bapak saya. Bapak saya tiba di Indonesia tahun 51 dan dia waktu itu belum tahu sepatah kata dalam bahasa Indonesia kecuali makan. Ya, itu saja. Tetapi satu saat ibu saya yang menerjemahkan dia, sebab ibu mendahului bapak ke Indonesia waktu masih pemudi tahun 1947 di kota Batavia yang kita kenal sebagai Jakarta. Jadi ibu harus terjemahkan bapak. Lama-lama bapak mulai pinter. Jadi dia mulai koreksi ibu. Jadi ibu bilang, kalau begitu kamu saja khotbah bahasa Indonesia. Jadi ada satu kota kecil, saya lupa nama, saya harus cari tahu. Tetapi di Sangir sana ada satu desa di mana dia khotbah kali pertama dalam bahasa Indonesia. Itu bapak. Kali pertama, siapa di belakang saya? Oh saya. Dan dia khotbah di kampung ini, dan menurut cerita, dan kami ada ibu dan ada perayaan hari Natal, lalu ada juga ibadah umum, dan waktu di sana ada makan sesudah ibadah, duduk di meja pastori, ada ibu datang mendekati bapak saya, Om Don. Masih ingat waktu khotbah pertama dalam bahasa Indonesia? Dia bilang, oh ya saya ingat sekali. Sebab waktu itu ada gudang kopra. Itu tempat ibadah. Dan di khotbahnya Bapak, dia nggak bisa banyak komentar sebab
perkataannya itu kurang. Jadi baca Alkitab bisa. Jadi khotbahnya itu satu ayat, ganti ayat, komentarnya sedikit sekali. Tetapi ibu itu berkata, Om Peterson, saya umur 12 tahun, saya lihat dari celah-celah gudang kopra itu, saya dengar Bapak melayani firman Tuhan, di situ saya terima Yesus sebagai juru selamat. Dan Bapak berkata, wow, haleluya. Nah, di mana kuasa? Saya jamin, khotbah Bapak itu tidak pernah akan dapat banyak klik di YouTube. Jamin. Tetapi satu perempuan umur 12 tahun bisa bertobat menerima Yesus karena apa? Kuasanya di firman. Jadi, apa yang kita butuhkan? Saya perlu sanggup mendengar perkataan yang tepat untuk saat itu. Bisa mengerti? Apa firman-Mu Tuhan untuk jiwa-jiwa yang saya hadapi sekarang ini? Apa yang Engkau mau sampaikan? 3, itulah sebabnya kemampuan kita untuk mendengar suara Tuhan harus tajam. Di Yesaya 50 tadi, di mana kita melihat gambaran Yesus, itu adalah gambaran bagaimana rabi-rabi mendidik murid-murid juga. Kalau mau satu ayat tambahan di situ, Keluaran 21 ayat 2 sampai 6 bagus sekali. Keluaran 21 ayat 2 sampai 6, sebab itu adalah kisah daripada hamba kasih. Dan saya tidak akan panjang lebar, tetapi hamba kasih itu kalau dia mengasihi tuan rumah dan dia mengasihi keluarganya, dia rela menjadi hamba kasih dan dia akan dibawa ke pintu dan akan ditusuk telinganya ke pintu itu menjadi tanda bahwa sekarang dia adalah hamba bukan karena diperbudakan tetapi karena dia mengasihi keluarganya. Itu beda sekali. Baik, Romawi 3 besar di dalam pelajaran ini, apa yang membuat kita layak mendengar suara Allah? Ada 3 hal. 3 hal. What makes me worthy? Apa yang melayakkan saya mendengar suara Tuhan? 1, gampang sekali mengerti sebab saya adalah domba. Saya domba. Domba semua berhak mendengar. Kalau saudara kambing belum tentu. Itu kalau kambing jadi sate saja. Tapi karena saudara domba, saudara berhak mendengar suara Tuhan. Mampu mendengar. Yohanes 10 kami sudah baca dari permulaan tadi. Ayat 1 sampai 4, ayat 16, ayat 27. Jadi, kalau domba, apa yang keistimewaan domba ini? Nomor 1, kapasitas sejak lahir. Kapasitas sejak lahir. Ya. Mazmur 23 ayat 1 dan 2 terkenal sekali. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Jadi berarti kalau domba itu di bawah pengasuhan gembala, gembala selalu mempunyai tempat untuk bersuara dan berbicara dan domba diberi hak mendengar dia. Itu dengan secara natural saja. Ini kapasitas, saudara-saudara, catat ini. Kapasitas ini, kita lahir dengan kapasitas ini. Tidak ada satu orang dalam ruangan ini yang kenal Yesus sebagai juru selamat yang tidak mempunyai kapasitas ini. Mengapa? Sejak lahir itu dalam roh, telinga terbuka untuk mendengar suara. Nah, saya akan kasih ilustrasi yang agak aneh, tapi Levan dan saya sebagai orang tua dan anak kami 3, kami belajar sesuatu di anak yang ketiga. Sebenarnya anak kami 5, 2 sudah di sorga.
Tetapi anak yang terakhir, Tim, pada saat dia masih dalam kandungan Levon, ada satu seminar dan ada dokter yang menjelaskan, kalau anak itu masih di kandungan, mulai bicara dengan anak itu. Aneh sekali. Jadi mulai bersuara, mulai bicara dengan anak itu. Jadi seperti kalimat, tidak tahu apa laki-laki atau perempuan, pokoknya, wah mama papa sudah senang sekali menantikan kehadiranmu. Kami mempunyai rencana ini dan itu, dan pokoknya mulai bicara dengan anak ini. Karena apa? Di kandungan menurut ilmuwan, mereka sudah bisa mengenal suara orang tua. Heran ya? Sebab itu hati-hati suami istri, kalau banyak suara keras, suara benci, suara marah, berkelahi, itu juga didengar. Pikir sendiri? Enggak. Baby bisa. Jadi kami bisa ambil keputusan, ayo kita praktekkan. Kita praktekkan. Jadi lagi berbaring, saya taruh telinga saya. Wah, saya senang kalau dia tendang saya. Sebab saya tahu dia hidup di dalam. Lalu kita mulai bicara. Nah heran, beberapa hari sebelum Tim lahir, menurut dokter masih semingguan lebih. Ya. Jadi saya tanya, ada seminar di San Diego yang saya ingin ikuti. Saya sudah diundang oleh orang lain dan sudah dikasih tiket plane. Saya tanya, Levon, mau saya tinggal menunggu baby atau saya ke sana saja? Oh, ke sana saja. Oke, baik. Saya begitu tiba di San Diego, saya check in di hotel. Sebenarnya ada satu hamba Tuhan lain yang juga masuk ke hotel yang sama di kamar saya, dan dia masuk jam 2 pagi. Ya, karena dia terbang dari lain tempat. Saya sudah di tempat tidur, sudah ketiduran, saya dapat telepon call dari Levon, cepat-cepat pulang. Anak sudah mau tiba. Rupanya dia tidak mau ketinggalan, jadi Tim cepat lahir. Cepat naik plane, dan Tim sudah lahir waktu saya tiba. Nah ini yang heran, saat saya masuk di dalam kamar, dan saya berbicara, dia langsung tenang. Dia dengar suara. Saudara-saudara, kapasitas ini datang pada waktu lahir. Semua saudara ada kapasitas mendengar suara Tuhan. Semua. Nah ini yang dahsyat sekali, sebab kalau saya mempunyai kapasitas ini, orang yang menerima Yesus juga lahir baru, dia juga mempunyai kapasitas yang sama. Bagaimana Tuhan menuntun kita? Dia menuntun seperti gembala yang bersuara. Baik. Mendengar suara Tuhan juga dapat dipelajari. Dapat dipelajari. Anak-anak harus diajar untuk mendengar. Saya masih ingat hari-hari pertama di sekolah Alkitab di mana saya belajar berdoa betul-betul. Kalau anak-anak ya ikut-ikutan kan. Saya tidak mengerti makna dari doa. Di sekolah Alkitab saya baru belajar bahwa doa yang sebenarnya ada dua bahagian. Ada dua bahagian doa. Pertama adalah yang saya panjatkan, tetapi saya sering lupa bahwa bahagian doa nomor kedua adalah mendengar. Hati-hati doamu. Kalau doamu hanya selalu minta, seperti pengemis. Sedangkan di dalam firman Allah, segala sesuatu yang dibutuhkan, saudara boleh cari dalam firman Allah, saudara boleh panjatkan itu di hadirat Tuhan. Itu baru bahagian pertama doa, tetapi adakah kita berhenti sebentar untuk mendengar jawabannya? Itu kapasitas. Itu bisa dipelajari. Dan ini ya di Bedson rame, jadi memang saya mengerti sulit mendengar. Tetapi kalau tersendiri, di bawah pohon, saudara lagi berdoa, renungkan doamu. Doa apa kata firman Allah? Tuhan, engkau janji,
ini. Lalu saya sampaikan janji itu kembali kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata Engkau setia. Tidak ada satu perkataan akan jatuh dengan sia-sia. Tetapi Engkau melihat hamba-Mu mau melayani, mau mengerjakan sesuatu. Dan ini saya naikkan di hadiratnya. Lalu saya harus stop dulu sebentar dan dengar. Izinkan hati tenang sebentar. Kita akan melihat dengan lebih praktis ini sebentar. Sebab mendengar suara Tuhan dapat didewasakan. Didewasakan. Apa bedanya? Seperti anak kecil, banyak orang Kristen doakan yang aneh-aneh. Doakan yang aneh-aneh. Perlu didewasakan. Ada 3 macam keadaan yang perlu didewasakan. Dan boleh catat ini sebab nanti saudara tidak lupa kalau melihat kembali ke catatan ini. Yang pertama adalah yang super rohani. Bukan super me, super rohani. Ya. Setiap menit mereka dengar suara Tuhan. Lagi apa? Wah, saya baru dengar suara Tuhan. Suara Tuhan bilang pakai kaos kaki merah hari ini. Besok yang biru. Ada orang yang begitu super rohani, semua kalau dibicarakan, wah saya dengar dari Tuhan begini. Ya mau jawab apa lagi? Mau kasih nasihat apa kalau you sudah dengar langsung dari Tuhan? Apa yang saya bisa tambahkan, ya kan? Jadi dia tidak mau menerima nasihat, dia hanya dengar dari Tuhan. Oh ya saya dengar dari Tuhan, meskipun pacar saya tidak kenal Yesus, nanti lama-lama saya bawa dia dalam pertobatan. Ya oke, silakan. Hah? Itu yang super apa? Super rohani. Tapi ada semacam 2 orang Kristen, mereka yang mencari dan berharap. Mencari dan berharap. Saya kasih demonstrasi sedikit. Tuhan Yesus, saya perlu tahu kehendak-Mu. Tolong saya ya Tuhan. Oh, terbalik. Plak. Oh, maka Yudas pergi dan menggantung dirinya. Aduh, minta ampun. Minta ampun. Tuhan, tolong kasih saya perkataan. Oh ya, pergilah kamu dan lakukan yang sedemikian. Aduh, cilaka. Nah, itu yang dimaksudkan dengan orang yang mencari dan berharap. Bukan itu caranya mendengar suara Tuhan, saudara-saudara. Ada kalanya di dalam kekanak-kanakan Tuhan masih menghormati itu. Tapi kalau sudah dewasa, dia tidak akan main-main seperti itu. Kita harus mengenal kebenaran. Amin. Tetapi ada orang yang ketiga, yang saya namakan ini orang keserah-serah. Saudara pernah dengar nyanyian? Pasti Pak kamu sudah. Sebab dia hampir seumur dengan saya. Serah, whatever will be, will be. Artinya apapun yang terjadi, terjadilah. Oke, ada 3 macam. Super rohani yang mencari dan berharap. Dan serah-serah, apa yang jadi akan jadi. Toh Tuhan sudah atur semua, saya tidak perlu berdoa lagi sebab Tuhan akan adakan. Bohong. Masih perlu mencari kehendak Tuhan. Nah, saya domba yang mendengar suara Allah adalah satu pengertian yang penting sekali. Nah, apalagi yang melayakkan saya mendengar suara Tuhan? Ini gampang sekali. Sebab saya sahabat Allah. Saya sahabat Allah. Mampu bersekutu. Coba kita buka bersama di dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Hebat ya. Jadi begitu saudara mengenal Yesus sebagai juru selamat, mengundang dia ke dalam hati, saat itu engkau menjadi sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku.
Jadi Yesus sendiri menjadi teladan. Ada mungkin 6 kali di dalam Injil Yohanes di mana Yesus mengajar kepada murid-muridnya, aku tidak lakukan apa-apa, aku tidak akan berbicara atau menyampaikan perkataan apapun kecuali aku mendengar dari Bapakku. Jadi rupanya Yesus sendiri mengerti ini pergaulan intim di antara dirinya dengan Bapa. Dia sahabat dengan Bapa, berarti dia layak bergaul. Nah, saudara-saudara, kalau melihat di sini, ini adalah satu pengalaman intim sekali. Saya kasih ilustrasi sedikit yang sederhana. Seandainya kawan saudara jatuh sakit atau celaka dan berada di rumah sakit. Nah, saudara mau pergi besuk dia. Dan kalau saudara sampai ke rumah sakit, saudara bawa bunga misalnya, saudara bawa makanan ekstra, dan saudara sampai di meja depan, ya, di check in, dan saudara berkata, kawan saya namanya ini, dia di kamar berapa Pak? Oh iya di kamar 602. Baik, saya mau tinggalkan ini, tolong sampaikannya. Lalu saudara pulang. Tetapi ada gambar kedua. Saya masuk ke dalam rumah sakit itu dan saya tanya ke pegawai, di kamar berapa? Oh ya di kamar 602 Pak. Tolong antar saya ke sana ya. Oh iya ya, jadi dia antar sampai ke kamar itu. Lalu kita bercakap-cakap, kita doakan, kita memberikan ya bunga ini, kami bawa makanan ini. Saya bertanya, yang mana yang sahabat benar? Yang kedua, sebab dia meluangkan waktu untuk apa? Berbicara. Itu sebabnya saya kurang senang dengan SMS. Kalau SMS, saya tidak tahu orang itu marah atau lagi senang. Tapi kalau saya bisa dengar suara, saya bisa tahu. Lebih baik buat saya voicemail. So saya tahu apa ini dalam keadaan hati baik atau tidak baik. Saudara mengerti ya? Tetapi ya zaman sekarang semua SMS. Pendek-pendek lagi. Ya, tidak mau panjang-panjang. Bagaimana jari itu bisa begitu cepat saya nggak tahu. Cucu saya itu, saya baru beli handphone. Saya sudah pakai security code semua, 5 menit dia sudah masuk. Saya pikir ini zaman ini hebat sekali. Allah tidak berbicara kepada robot, artinya dia mau berbicara dengan perorangan. Dia tidak bicara dengan kita seperti mesin. Kedua, Allah berbicara dengan manusia. Sebab Gideon juga mau satu tanda, Hakim-Hakim 6 ayat 17. Jawab kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikan kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Di sebentar kita langsung dengan di kelas 1 mengenai Gideon ini. Identitas. Mengapa Gideon minta satu tanda? Dia bukan karena dia kurang istimewa. Tidak. Dia hanya mau jamin. Tuhan kalau ini benar engkau yang berfirman. Saya mau kepastian. Saudara-saudara, Allah ingin karena kita sahabat dia mau berfirman. Banyak ayat-ayat di sini. Nomor 3, Allah berbicara dengan sahabat. Musa adalah satu contoh yang indah sekali. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Aduh, saya senang sekali dengan ayat ini. Sahabat. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat mengenal suara. Sahabat mengenal suara. Saya tinggalkan handphone saya di kamar tadi.
Kalau saya dengar ada yang call saya di HP, saya angkat. Halo, kalau itu istri saya tidak tanya, siapa ini? Halo? Kalau saya tanya siapa ini, dia nanti marah. Dan saudara harus tahu, rumah tangga tanpa marah adalah rumah tangga yang sukacita. Haleluya. Jadi, kalau telepon saya jawab, meskipun saya tidak lihat nomornya, saya kenal suaranya. Amin? Betul atau tidak? Sahabat kenal suara. Kita bisa di kamar lain, tetapi kalau kita dengar suara, kami kenal. Kalau anak saya Kristi yang berkata dari kamar, saya tahu persis suaranya. Cucu-cucu saya tahu suara. Karena kami dekat, kami bergaul, kami mengerti satu dengan yang lain. Ada ayat-ayat yang lain di sini, kita jalan terus. Karena juga kita layak mendengar suara Allah, karena kita adalah bersifat profetik. Bersifat profetik, yaitu mampu memberkati orang melalui, saya segang sekali pakai kata nubuat, sebab salah mengerti, seringkali orang salah mengerti bedanya di antara kelima jabatan ada si nabi. Dan dia mempunyai tugas yang cukup berat sebab di dalam tubuh Kristus dia bisa menemplak, dia bisa memberi arah, dia bisa ya macam-macam lah. Tetapi umumnya Paulus berkata, aku rindu kalau kamu semua bernubuat. Apa nubuat itu? Itu adalah kapasitas profetik. Nah, saya akan jelaskan supaya saudara bisa lebih mengerti. Bilangan 11 ada satu kisah di mana Musa sudah putus asa. Pokoknya ini pemberontak-pemberontak telah muncul dan ya saya tidak ada waktu belajar mengenai keadaan konteks ayat-ayat ini. Tapi Musa putus asa, dia minta, Tuhan kalau begini keadaannya memimpin ini kaum, biar saya mati saja. Itu kesimpulan dari Musa. Jadi bilangan 11 ayat 29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Dia tidak tahu bahwa akhirnya dia akan sendiri nubuatkan sesuatu yang akan dialami oleh gereja Tuhan pada akhir zaman. Dia tidak sendiri mengerti. Sebab peristiwa ini kita melihat nomor satu, semua bisa bernubuat karena perhatikan dalam bilangan 11:25, roh Allah hinggap, tandai kata hinggap. Di atas 70 tua-tua. Memberikan mereka kemampuan untuk bernubuat dan mereka tidak pernah bernubuat lagi. Mengapa? Karena dalam perjanjian lama Roh Kudus hanya berdiam di atas mereka pribadi dan tidak menetap. Itu kuncinya. Namun karena keadaan ini Musa sampai keluarkan kata ya, dia memang berkata, Tuhan kalau begitu ya biarlah semua jadi nabi. Sebab dari nubuatan ini 70 tua-tua datang hasil, datang jawaban untuk masalah mereka. Nah, bilangan ada beberapa ayat, Kisah Rasul 2 ada ayat, tapi yang saya mau saudara perhatikan langsung melihat ya lebih baik kita baca Kisah 2 ayat 16 sampai 18. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Apa nubuat ini?
Nah, itu pelajaran pokok tersendiri. Tapi bedanya ini, di perjanjian lama, roh itu hanya hinggap atas mereka sementara. Dan kalau saudara pelajari sejarah itu, sejak hari itu ke-70 tua-tua tidak pernah nubuat lagi. Beda, sampai ke perjanjian baru, Yoel nubuatkan, dan sekarang kita melihat diteguhkan di dalam Kisah Rasul yang saya baru baca, bahwa roh Tuhan itu akan turun di atas kita dan semua saudara saya mempunyai kapasitas bernubuat. Tapi ini bukan titel nabi. Nah, jangan salah. Kecuali memang Tuhan panggil dan angkat saudara sebagai nabi. Apa bedanya? Bedanya ini. Apa yang kita sampaikan kepada kawan-kawan, ada kalanya saya melayani firman Tuhan, lalu ada sesuatu yang keluar, saya tahu bahwa itu adalah roh nubuat. Artinya, apa yang saya sampaikan itu telah menguatkan, telah mendorong, pokoknya bukan menemplak, bukan seolah-olah, kalau bahasa Inggris, bukan tegur. Tetapi mengangkat, ini roh nubuat. Sebab apa? Sejak saudara menyampaikan sesuatu mengenai kebenaran firman Allah, roh nubuat adalah dalam firman-Nya. Firman Allah menciptakan, firman Allah menghibur, firman Allah mengangkat. Jadi kalau saudara boleh perhatikan, saya tidak tahu kalau saya taruh di sini ayatnya, tetapi ya saya lupa kalau saya catat atau tidak. Saudara lihat Wahyu 19 ayat 10. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saya kasih contoh saja, lebih baik begini. Jadi saya di gereja kami, lepas sesudah pelayanan firman Tuhan, kami ada beberapa dalam sidang kami ditentukan berdoa buat orang. Jadi kalau ada orang mempunyai keperluan, dia bisa maju ke depan. Kalau dia sakit, ada masalah keluarga atau mau respon kepada firman Tuhan yang baru diberitakan, kita akan perorangan doakan mereka. Nah, kalau saya menghadapi orang ini, saya akan langsung berdoa, Tuhan, selain yang dia kasih tahu, apa yang saya bisa sampaikan kepadanya untuk mendokong, menghibur, menguatkan imannya, dan ada kalanya Tuhan memberi sesuatu. Jadi misalnya kalau saya sampaikan ayat, saya lihat bahwa saudara mungkin rasa lemah, saudara berada dalam keadaan terpukul, tetapi firman Allah begini, dan saya sampaikan, dan itu menjadi roh nubuat. Itu sesuatu yang menguatkan. Ya. Jadi ingat, ini selalu Allah untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk menemplak. Semua bisa. Dan ada kalanya saudara dalam percakapan satu dengan yang lain, saudara tidak sadar bahwa perkataanmu itu telah menguatkan. Itu adalah roh nubuat. Dan ya banyak sekali ayat di dalam makalah saudara. Coba lihat nomor 2. Nomor 1 tadi semua bisa bernubuat. Nomor 2, nubuat tidak bersifat manipulatif. Artinya tidak bersifat mengatur atau menguasai orang. Dan ada beberapa contoh. Nomor 3, nubuat adalah untuk membangun, menghibur, dan mendorong. Kisah 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Jadi kemana saja Barnabas pergi, dia selalu mendorong, dia selalu membangun, dia selalu menghibur umat Tuhan. 1 Korintus 14 ayat pertama, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Menghibur. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang,
Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Jadi saudara mengerti ada beda di antara kelima jabatan seorang nabi dan kita semua yang mempunyai kapasitas bergerak dengan roh nubuat. Roh nubuat itu tidak perlu didahului dengan kata firman Tuhan. Tidak perlu. Secara perorangan kita menghibur, kita menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada kawan yang datang yang lagi baru terima berita yang susah, yang membuat dia rasa depresi ya. Saudara, perkataanmu itu yang menghibur, mengangkat dia, itu sudah fungsi roh nubuat. Saudara bisa mengerti? Yang penting saya mau saudara mengerti, ini bukan sesuatu yang super spiritual ya. Bukan sesuatu yang seolah-olah tidak bisa kita lakukan. Dan tidak perlu dibuat sesuatu misteri yang luar biasa. Sambil menghibur satu dengan yang lain. Nah, bahagian berikut, saya ada 11 menit untuk ini. Hormatilah suara Tuhan. Hormatilah suara Tuhan. Tuhan ingin berbicara dengan kita, namun kita hanya akan menginvestasikan waktu dalam apa yang kita anggap berharga. Kecuali saudara hargai suaranya, saudara tidak akan buang waktu mendengar. Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk mengembangkan kapasitas mendengar suara Tuhan. A. Tetapkan janji bertemu. Tetapkan janji bertemu. Dalam lain kata, bahasa Inggris, set an appointment. Kalau gigi saudara sakit dan saudara mau panggil tukang gigi, saudara tidak sembarangan ketuk pintunya, "Hei, tolong perbaiki gigi saya." Ya kan tidak. Saudara akan telepon ke kantor dan saudara akan menjanji waktu. Besok Pak jam 4, kalau krisis masuk hari ini jam 2 siang saya terima. Itu namanya appointment, itu adalah janji bertemu. Kalau saudara tidak ikuti janji bertemu itu, salah sendiri, sakit gigi itu akan terus menerus. Nah, coba lihat prinsipnya. Keluaran 19, ayat 10 dan 11. Berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Mereka tidak seenak-enaknya muncul saja di gunung lalu Tuhan akan turun. Tidak, ada janji bertemu dengan Musa dan umat Israel. Sudah lihat? Bisa mengerti? Ayat 19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa lalu Allah menjawab dalam guru. Contohnya ini, selain doa bersama pagi, masih saudara lakukan kan? Oke, puji Tuhan. Jadi Bedstone kita namakan. Sekarang nama apa? Bedstone, oke. Pokoknya kalau saudara kumpul bersama-sama itu agak rame. Jadi banyak suara, susah untuk saudara berhenti teduh di hadapan Tuhan. Tapi selain itu, ambil 10 menit, 15 menit di dalam hari kalau ada waktu. Kalau ada waktu, ambil 10-15 menit dan mencari satu tempat teduh. Sendirian saja. Itu jadikan kebiasaan. Berkata Tuhan, ini secara praktis. Tuhan, saya mau ambil waktu ini. Saya akan baca beberapa ayat, tetapi saya mau dengar suaramu. Dan kalau saudara mulai lakukan itu, seperti ada satu hamba Tuhan di Amerika, dia punya kursi goyang, dan di depan rumahnya ada ladang petani yang luas. Setiap pagi dia ambil kopi dan dia duduk di kursi itu 15-20 menit. Satu ayat, 1-2 ayat dia mulai bercakap-cakap dengan Tuhan. Sambil kopi nggak apa-apa.
Tuhan tidak akan templak saudara karena minum kopi, oke? Sebab ibu saya suka kopi juga. Kopi membangunkan otak, jadi bagus kalau bisa dengar dari Tuhan. Aduh, jangan saudara terlalu serius. Oke, sambil di kursi goyang itu, dia berkata, Tuhan apa yang engkau mau sampaikan kepadaku? Hari ganti hari, lama kelamaan, dia lihat perubahan di dalam dirinya sendiri. Dia perhatikan keputusan-keputusan sehari-hari mulai baik, mulai teratur, mulai diberkati oleh Tuhan. Sehingga waktu Bapak ini meninggal ada 3 anak, mereka rampasan-rampasan mau kursi itu. Sebab mereka pikir keistimewaannya kursi goyang. Bukan. Yang istimewa ada tempat bertemu dengan Tuhan. Dan kalau saudara mulai adakan sesuatu yang sepraktis ini, Tuhan pasti akan bersuara. B, berdiam diri dan menyembah. Mazmur 46 ayat 10 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi kita melihat di sini bahwa kalau berdiam dan berteduh sebentar, berkata Tuhan, speak to me, speak to my mind, my heart. Berbicara kepada pikiran dan hati saya Tuhan. Ada banyak ayat di 2 Tawarik. Ada kalanya 2 Tawarik kalau kita baca jadi khotbah yang terkenal. Tetapi sebenarnya ada 3 musuh kelilingi Yehuda. Dan kita perhatikan Allah berkata diam diri. Menyembah saja dan diam diri. Menyembah diam diri. Lalu Allah pukul musuh itu semua. Jadi ada waktu untuk berdiam. Di mana yang praktis? Di sekolah Alkitab sedikit sulit karena banyak orang. Tapi kalau ada tempat, misalnya di pondok atau di mana saja. Kalau buat saya di Amerika, kalau ada kamar yang tenang, yang tidak ada gangguan, atau pergi ke rumah kopi pun dan duduk di sana. Sebab di situ saya tidak ribut, saya tidak berdoa dalam bahasa roh dengan itu bukan maksudnya. Saya hanya mau dengar Tuhan suaramu. Saya mau suaramu. Dia adalah sahabat kita dan dia mau bicara dengan saudara. Amin. Lalu berdoa dan baca firman Tuhan. Baca di mana? Ada yang tanya saya, Om Den, di mana baik saya baca? Saya ada jawaban. Di antara kulit depan dan kulit di belakang, semuanya bagus. Oh, dia mau tahu. Di mana bagus baca? Ya saya mengerti kalau di bilangan sedikit bosan ya. Di imamat mungkin sedikit bosan. Kalau jiwa baru saya berkata baca Injil Yohanes dulu. Ya. Kalau mau bicara mengenai urapan Roh Kudus dan pekerjaan kegiatan gereja di Kisah Rasul bagus. Efesus tentu istimewa sekali. Tetapi di mana saja ada firman, firman itu mengandung benih hidup. Dan akan menolong kita. Baik. Lalu yang D, yang terakhir. Dengar dan menulis. Kapan saja ada waktu teduh. Dan sekali lagi ini tidak perlu lama. Ini bisa 10 menit, 15 menit. Bawa notebook kecil yang digunakan untuk ini. Dan sambil saudara duduk dan saudara dengan tenang berkata, Tuhan, hidupkan sesuatu bagi saya dalam ayat ini. Bukakan pengertian saya mengenai ayat ini. Dan kalau saudara mulai dapat sesuatu, tulis itu. Engkau membuat mulutku seperti juru tulis. Kita melihat di sini, lama kelamaan apa yang saudara tulis, saudara akan melihat ada tema bahwa betul Bapa sedang berbicara dengan saudara. Dan hal-hal ini indah sekali. Ada Mazmur 45 di sini, ada Habakuk 2. Bagaimana menulis? Ya, menulis saja apa yang didoakan. Tuhan, saya perlu tahu ini mengenai sifatmu. Lalu kalau dengar apa yang dia jawabkan, tulis jawabannya. Supaya lama kelamaan saudara akan melihat ini pergaulan indah sekali.
bahagian terakhir ini, ada 10 cara Allah berbicara kepada kita. Ya, ada banyak di sini. Saudara boleh baca ini sendiri. Tetapi yang paling terakhir, bagaimana mengkonformasikan bahwa kita mendengar suara Tuhan. Bagaimana jamin? Saya tahu itu suara Tuhan. Sebab kemarin di kelas 2, kita mulai dengan ini ide, yaitu ada suara manusia, ada suara iblis, ada suara Allah. Yang mana kita tahu, kita dengar. Yang mana didengar. Jadi nomor 1, bagaimana konfirmasi bahwa kita mendengar suara, apakah itu sejalan dengan firman Allah. Semua harus sesuai dengan kebenaran. Kalau dia langgar kebenaran firman Allah, saya tahu itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Suara Tuhan tidak bertentangan dengan firman-Nya. Yesus berkata sendiri untuk kita membaca firman-Nya. Nomor 2, apa para penasehat setuju? Nah, penasehat itu penting juga. Sebab kalau saya mau mengambil keputusan besar, misalnya waktu kami tinggalkan Bethel Temple, pelayanan kami di tengah kota dan berpindah dan bergabung ke City Church, saya telepon mungkin 3 atau 4 pendeta tua untuk menerima nasihat. Saya mau benar-benar dari mereka apakah nasihat kira-kira dari firman Tuhan atau dari pendapat mereka. Dan dari kesetujuan nasihat saya mengambil keputusan. Saudara-saudara, di sini Amsal 12:15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tanpa penasehat kita, gampang sekali kita kesasar. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 19 juga penting sekali. Saya ada kesaksian tapi saya tidak ada waktu untuk sampaikan. Yang ketiga, apa ada perasaan damai sejahtera? Apa ada perasaan damai sejahtera? Nah, mengenai nasihat, saya kunci saja dengan ini dan kita berdoa. Mengenai nasihat, dulu ada, kalau tidak salah, siswa yang masuk ke kelas 1, saya duduk di bangku di kelas 2. Lalu dia pergi ke Om Brotland dan dia mau tanya, Om, apa nasihat? Sebenarnya waktu saya masuk sekolah Alkitab, pacar saya ini dari agama lain. Dan saya sebenarnya ingin meneruskan ini pergaulan sesudah saya keluar dari sekolah Alkitab. Apa pendapat Om? Om Bob kasih pendapat, kita tidak bisa dijodohkan dengan tidak seiman. Dan lebih dari itu lagi, mau jadi hamba Tuhan harus ada visi yang sama. Ada tujuan hidup yang sama. Kalau tidak, saling. Ya. Jadi Om Bob kasih nasihat, jangan. Tapi dia tidak puas dengan Om Bob. Dia lari ke sebelah berang, nanti dengan Tante Tuti dia tanya. Tante Tuti juga karena dia sudah bijaksana, dia mengenal film, dia kasih nasihat sama dengan Om Bob. Larilah ini pemuda ke bapak saya yang tinggal di rumah atas tempat Brother Daniel sekarang. Lari ke rumah, dia mau cari yang setuju dengan dia. Lama-lama kalau saudara mau paksakan diri, pasti ada yang setuju dengan saudara. Tetapi kalau mau aman dan rasa damai dan dengar suara Allah, dengarlah nasihat mereka yang sudah berjalan dengan Tuhan sudah lama. Amin. Dan saudara akan aman. Mari kita berdiri. Siapa siap mau mendengar suara Tuhan? Saudara akan sukses. Hari-hari depan saudara akan melihat hari-hari yang penuh dengan jawaban-jawaban. Setiap kali iblis mau datangkan satu pengajaran palsu, saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu saudara stres. Tinggal saja di dalam naungan dan suara Tuhan yang akan tetap menuntun dan menolong saudara. Tuhan Yesus, Engkau akan menyertai semua siswa-siswi ini. Engkau Tuhan akan bersuara, akan berbicara sebab mereka adalah domba.
mereka juga profetik, tetapi lebih dari itu mereka adalah sahabatmu. Oleh sebab itu buka telinga kami untuk mendengar dengan jelas, dan biarlah Tuhan kami melangkah dengan iman dan percaya bahwa panggilan Tuhan itu membawa kami ke tempat yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua berkata, amin. Tuhan memberkati.